pasti benar. Masalahnya apa? Pahala itu penting. Walaupun aku itu pahala yang dipodai. Oke, muka-muka puluhan saya dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin Allah. Kemudian Sayyidina Ali wa kana al-Rasul Ali bin Abi Thalib yaqulu al-dawu sawfa Sayyidina Ali an-nazaru tawilihan ila wajhil alim mali wajah alim ibadatun iku ibadah wa nurun al-jahaya bin nazari dalam ningali wa nurun al-jahaya fil qalbi dalam fa idza jalasa mongko alikamane lungguh sapa alim alim lil ilmi maring ilmu kana mongko lahu wa ni'mat bikulli mas'alatin indal saban-saban masalah qasru duduk fil jannati dalam swarga. Niki dawuh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat, di mana beliau itu karramallahu wajhahu, karena wajahnya itu tidak pernah melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidina Ali jauh an-nadharu ila wajhil alim. Kata Sayyidina Ali, melihat wajahnya orang alim itu adalah ibadah. Ibadah itu menjadikan sebuah ibadah, pahalanya kalau Allah ibadah. Wa nurul cahaya bin nadhar, di dalam melihat termasuk dari cahaya. Wa nurun fil qalbi, dan cahaya di dalam hati. Ini dawuh Sayyidina Ali. Kemudian faedah jasa ketika orang itu duduk, kemudian di dalam majelis ilmu itu al-alim itu mengajar ilmunya, Allah akan menjadikan, akan membangun sebuah gedung kepada orang alim itu dan kepada orang yang mendengarkannya. Ini termasuk keistimewaan daripada majelis ilmu. Juga sebagaimana keterangan yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin rahimakumullah, ini hadis yang pertama termasuk melihat wajahnya alim itu adalah akan Allah jadikan malaikat mengampuni memintakan ampun kepada orang yang melihat wajahnya alim itu. Kemudian hadis yang kedua, waqala Dawud sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani wa man akramani faqad akrama Allah wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Man utawi sapane wong iku akrama mulyaaken sapa man sapa wong alimatin wong alim faqad akramani mongko teman-teman mulia yang sapa man ni ingsun. Wa man utawi sapane wong iku akramani mulia sapa man ni ingsun faqad akrama mongko teman-teman mulia sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa man utawi sapane wong iku akrama mulia sapa man Allah ing Gusti Allah fa ma'wahul jannah mongko utawi panggonane man al jannah itu surga. Hadis yang kedua, bahwasanya barang
yang memuliakan orang alim, yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka kata Nabi, padha ae wong iku karo mulyakno aku. Wa man akramani sapane wong sing mulyakno aku, kata jare kanjeng Nabi, faqad akramallah, maka temen wong iku padha karo mulyakno Gusti. Wa man akramallah, barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, otomatis ma'wahul jannah, maka tempatnya orang itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang kedua, bahwasanya barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sama dengan memuliakan kanjeng Nabi. Barang siapa yang memuliakan kanjeng Nabi, sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala,